Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Wael. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai prospek bisnis usaha biota akuatik hias. Yang pertama yaitu ikan badut. Prospek bisnis ikan badut. Bisnis peternakan ikan badut memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya ikan badut, yang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan. Pembenihan dan pembesaran ikan badut. Pembenihan calon induk dilakukan bertujuan untuk menyiapkan induk dengan kualitas yang baik. Kemudian siap untuk dilakukan proses penjodohan. Sistem pembenihan menerapkan flow trough sistem dengan penggantian air sebesar 200% setiap harinya. Pembesaran. Teknik pembesaran. Kegiatan pemeliharaan larva dilakukan setelah pemanenan larva dari akuarium induk hingga ikan mencapai bentuk yang definitif. Pembesaran dengan menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama, persiapan wadah. Yang kedua, penebaran larva. Yang ketiga, pemberian pakan. Yang keempat, pengolahan air, kualitas air. Yang kelima, pencegahan dan pengobatan penyakit. Dan yang terakhir, sampling pertumbuhan. Yang kedua yaitu ada ikan manfish. Prospek bisnis ikan manfish. Bisnis peternakan ikan manfish memang menjadi salah satu bisnis yang tidak pernah mati. Begitupun dengan bisnis budidaya ikan manfish yang menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan. Teknik pembenihan ikan manfish. Setelah induk memijah, penetasan telur dapat segera dilakukan. Penetasan telur ada beberapa cara. Yang pertama, substrat yang telah ditempati telur diangkat untuk dipindahkan ke dalam akuarium penetesan. Cara yang kedua yaitu telur diteteskan dalam tempat pemijahan. Yang berikutnya sistem pembesaran. Setelah benih memakan cacing rambut, perin dilakukan penjarangan di akuarium yang lebih besar. Selanjutnya penjarangan dilakukan 2 minggu sekali dengan membagi 2 sehingga tiap kolam diisi 100 ekor. Yang berikutnya pada keadaan terbatas, kepadatan lebih dari 100 ekor, asal ketinggian air ditambah serta diberi pompa udara. Berikutnya tanaman hias Hygrophila diphragmis. Prospek bisnis Hygrophila diphragmis. Banyak yang mengira bahwa tanaman ini lebih sulit daripada tanaman aquascape yang lainnya. Padahal Hygrophila diphragmis untuk perawatan lebih mudah dan cocok bagi para pemula yang baru terjun di dunia aquascape. Cara menanam. Menanam water wisteria atau Hygrophila diphragmis sangatlah mudah, akan tetapi perlu perawatan yang baik. Untuk memeliharanya ada 3 poin yang harus diperhatikan, yaitu cahaya, CO2, dan nutrisi. Konsis cahaya yang intens memiliki efek mendorong pertumbuhan cyanobacteria dan pegang di akuarium. Tetapi ini tidak akan menimbulkan masalah karena kebutuhan nutrisi air yang tinggi dan water wisteria. Berikutnya udang hias yellow fire shrimp. Prospek bisnis udang yellow. Udang yellow fire ini terbilang cukup mudah untuk dipelihara. Pasalnya, ia mampu beradaptasi dengan cukup kuat terutama pada lingkungan baru sekitarnya. Teknik pembenihan dan pembesaran ikan yellow. Masukkan induk jantan dan betina secara bersamaan. Taruh eceng gondok untuk memudahkan perkawinan dengan sebagai tempat untuk telur-telur udang agar tidak jatuh ke dasar kolam. Nantinya betina akan membawa telur-telurnya yang berwarna kuning di bawah ekornya sampai dengan telur menetas pada waktu 30 hari. Untuk pemberian pakan, biasanya para penghobi memberikan pelet mereka berupa fengli yang mereka beli di pasar sekitar. Pemberian pakan ini cukup 1 kali dalam sehari, misalnya pada pagi hari ataupun sore hari saja. Berikutnya, Choura amboniensis. Proses bisnis peluang usaha budidaya kura-kura Ambon atau Choura amboniensis sangatlah menguntungkan karena cara budidayanya yang sederhana dan mudah sehingga dapat dilakukan oleh siapapun termasuk bagi yang baru pemula. Teknik budidayanya. Yang pertama, pakan dan minuman. Pada dasarnya, kebutuhan utama kura-kura Ambon adalah tersedianya pakan dengan baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan untuk kura-kura dapat tumbuh dan berkembang biak.
Makanan yang dapat diberikan adalah berupa daun-daunan. Yang kedua, mengawinkan indukan. Sebenarnya proses ini dapat berlangsung secara alamiah dan hanya harus menempatkan kedua indukan siap kawin di dalam satu kandang. Maka dengan begitu proses perkawinan alamiah akan dapat berlangsung dengan sendirinya. Yang ketiga, merawat anakan kura-kura Ambon. Setelah indukan betina bertelur, maka sebaiknya indukan jantan dikeluarkan dari dalam kandang agar indukan betinanya nantinya dapat fokus merawat anak-anaknya saat telur sudah menetas. Biasanya dari indukan bertelur hingga masa telur menetasnya memerlukan waktu 40 sampai 60 hari. Yang terakhir, karang hias. Prospek bisnis karang hias. Pada akhirnya, usaha budaya karang hias harus diikuti oleh semua perusahaan ekspor sehingga kecukupan pemanfaatan karang hias dapat dipenuhi dari hasil budidaya tanpa lagi pengambilan dari laut. Yang kedua, budidaya karang hias. Pertama, dilakukan secara seksual, membutuhkan gamet jantan dan gamet betina. Ini biasanya terjadi secara alamiah di alam ataupun modifikasi di ruang terkontrol di saat penelitian. Yang kedua, lewat cara seksual, yaitu melakukan pemotongan sebagian induk sehingga menjadi individu baru. Satu induk dapat menghasilkan 4 sampai dengan 5 ekor baru tergantung ukuran induknya. Cara kedua yang lebih dipilih untuk mengembangkan budidaya karang hias ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.